Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Amsyarif, host dari Yauma TV, Persatuan Alumni Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar. Pada sesi kali ini saya kedatangan tamu terhormat. Beliau adalah Ketua Pengurus Pondok Pesantren Banyuanyar yang akan menceritakan bagaimana sosok Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin terus menebar keistiqomahan dan keteladanan bagi santri-santrinya dan masyarakat secara umum. Bisa diperkenalkan, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Asyari, Ketua Umum Pengurus Lembaga Pendidikan Islam Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar. Oke, dari beliau kita akan mengetahui bagaimana dari sisi kepemimpinan Ustaz di pondok pesantren, apa yang dicontohkan oleh sosok Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin sebagai pimpinan pondok pesantren untuk terus mendorong para santrinya beristiqomah dalam hal apapun. Baik, terima kasih. Saya mengawali dari pertama saya masuk menyantri di Pondok Pesantren Banyuanyar itu pada tahun 1975. Waktu itu pengasuh Pondok Pesantren Banyuanyar diasuh oleh almarhum Kiai Haji Abdul Hamid Bakir, dan Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin, beliau sebagai menantu beliau. Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin ini, kalau saya menilai, menjadi menantu kesayangan Kiai Abdul Hamid Bakir. Kenapa? Karena Kiai Abdul Hamid Bakir itu memanggilnya dengan sebutan Kacong. Kalau di Madura kan biasanya anak kesayangan orang tua dipanggil Kacong oleh, tapi beliau sebagai menantu dipanggil Kacong oleh mertuanya. Jadi saya mengertikan bahwa beliau adalah menantu kesayangan beliau. Setelah almarhum Kiai Abdul Hamid Bakir wafat, secara otomatis kepemimpinan pondok pesantren dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin sebagai menantu. Saya melihat sosok beliau sebagai pemimpin yang lengkap dari sisi keilmuannya, sifat-sifat beliau dan lain sebagainya. Selama saya berguru kepada beliau berpuluh-puluh tahun, mulai tahun 75 hingga beliau wafat, tindak tanduk beliau itu selalu sesuai apa yang diucapkan oleh beliau dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Beliau tidak pernah menyuruh atau melarang kepada para santri kalau beliau sendiri tidak melakukannya. Ini sebagai pemimpin yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, beliau itu sifat-sifatnya sebagai pemimpin selalu menaruh harapan besar terutama kepada para santrinya, bagaimana para santrinya itu menjadi orang yang baik. Walaupun kadang ada santri yang sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar, melakukan pelanggaran dan sudah sulit untuk bisa diarahkan, tapi beliau
selalu berharap bagaimana anak itu atau santri itu akhirnya akan tetap menjadi orang yang baik. Satu contoh begini, ketika misalnya pengurus pesantren sudah tidak menemukan cara untuk mengarahkan dan membina santri yang sudah sudah kelewat batas itu, ketika pengurus menyampaikan kepada pengasuh, pesan beliau itu sabar, dan beliau sering menyebutkan Rasulullah pun juga menghadapi seperti itu, dan Rasulullah tidak pernah melaknat umatnya yang sudah tidak beriman dan lain sebagainya. Tetap harus diupayakan bagaimana tugasnya sebagai pengurus, tugasnya sebagai umat Islam untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Persoalan berhasil atau tidak itu bukan urusan kita, kata beliau. Dan kadang beliau bertanya, kalau anak ini misalnya dikeluarkan dari pesantren, kira-kira nanti kalau dikeluarkan apakah akan jadi baik? Ini pertanda bahwa beliau selalu berharap bagaimana orang atau santri itu diharapkan akhirnya akan menjadi baik. Tidak memvonis seseorang langsung dia salah, keliru, dan harus dijauhkan dan lain sebagainya. Oke Ustaz, dari sisi kepemimpinan beliau Ustaz, nah panjenengan termasukkan orang yang sangat dekat dari unsur alumni pondok pesantren. Memimpin itu kisi-kisi beliau apa Ustaz? Sederhana sekali beliau. Jadi pertama memberikan contoh, karena memberikan contoh itu adalah lebih baik daripada hanya berkata-kata. Jadi beliau menyuruh atau melarang itu beliau mencontohkan oleh tindakan beliau sendiri, sehingga orang juga sangat mudah tertarik untuk mengikuti apa yang beliau sampaikan itu. Contohnya misalnya, kalau beliau selalu menekankan kepada para santri agar jangan menyepelekan hal-hal yang dianggap kecil, misalnya tentang ibadah, sholat sunnah misalnya. Sementara kan kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau sunat qobliyah dan ba'diyah itu hal-hal yang sepele. Maka seberat apapun yang dihadapi persoalan kehidupan beliau, maka beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah itu, mencontohkan bahwa hal-hal yang kadang-kadang dianggap sepele itu justru punya manfaat yang besar. Oke, kira-kira ada enggak Ustaz pada waktu panjenengan sebagai santri ataupun sebagai pengurus di pondok pesantren momen yang paling berkesan mengingat keistiqomahan Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin? Ya, sering sekali santri secara umum melihat keistiqomahan beliau. Misalnya beliau kan sudah sholat maghrib itu kan biasanya langsung mengajar kitab tafsir. Sering beliau datang bepergian, mios istilahnya itu. Pas datang sudah maghrib, turun dari mobil tidak langsung masuk ke dalam, tetapi langsung ke masjid, langsung morok. Padahal mungkin kalau kondisi kita kan masih payah, capek dan lain sebagainya. Itu wujud keistiqomahan beliau yang sangat luar biasa,
ketika sampai waktunya beliau mengajar dalam kondisi apapun, maka beliau tetap melaksanakan tugasnya mengajar. Itu diantara yang paling berkesan kepada saya, karena kalau kita ukur pada diri kita sendiri, ketika kita payah dan lain sebagainya, maka kita akan meninggalkan keistiqomahan itu karena untuk istirahat. Siap. Misalkan itu kan dari sisi di pondok pesantren. Kalau yang bersentuhan dengan masyarakat umum, Ustaz, keistiqomahan beliau untuk terus mengedukasi masyarakat, misalkan ada enggak momen-momen yang perlu kita teladani, Ustaz? Kalau dengan masyarakat secara umum, beliau itu kan menghadapi masyarakat secara umum kan lebih banyak di lingkungan pesantren, karena kesibukan beliau di pesantren, sehingga yang sering banyak datang itu ada masyarakat datang sendiri menghadap beliau. Beliau ketika ada masyarakat atau tamu yang datang kepada beliau, di samping tidak meninggalkan kewajibannya mengajar sebagai pengasuh pesantren, tapi juga tidak meninggalkan kewajibannya untuk menghadapi masyarakat itu, menemui mereka, menemui para tamu itu untuk untuk bersilaturahmi dengan masyarakat itu sendiri, dan juga untuk mengetahui apa keinginan daripada masyarakat itu. Yang selalu disampaikan oleh beliau itu yang hal-hal yang kita kadang-kadang menganggap hal yang remeh, yang enteng, tetapi punya makna yang besar, yang sering seperti itu disampaikan kepada masyarakat itu. Jadi keistiqomahan beliau itu baik apa yang disampaikan maupun waktu yang digunakan oleh beliau selalu terpenuhi. Tentang keistiqomahan, Ustaz, apa pesan menarik beliau dari keistiqomahan yang terus dicontohkan beliau kepada santri ataupun pada masyarakat? Yang pertama, istiqomah kalau dari sisi ibadah, seperti yang saya sampaikan tadi, ibadah itu usahakan bagaimana melaksanakan ibadah itu tepat waktu, dan jangan sampai meninggalkan ibadah itu karena hal-hal yang lain, dan selalu dicontohkan oleh ibadah. Dan itu dari segi ibadah. Dari segi yang lainnya itu beliau tidak meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya beliau sebagai kepala rumah tangga, berusaha. Nah, beliau itu luar biasa dalam usaha untuk kepentingan dan kebutuhan rumah tangga, dan dari hasil usaha beliau tidak hanya untuk kepentingan rumah tangga di pesantren, tapi juga untuk kepentingan kepentingan pesantren, pembangunan pesantren dan sebagainya. Satu contoh misalnya, di saat beliau masih sehat itu, mengajarnya tidak ditinggalkan, usahanya juga tidak disingkatkan. Misalnya seperti usaha tembakau. Jadi usaha tembakau beliau lakukan dengan baik. Jadi sudah mengajar beliau ke tempat untuk transaksi jual beli tembakau dengan masyarakat. Oke, siap. Sejauh analisa panjenengan untuk menjadi pribadi yang istiqomah, apa saja yang diperlukan dari melihat dari perjalanan panjang dari Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin? Ya, tentunya pertama memang dari pribadi kita masing-masing untuk menjadi orang yang istiqomah itu, kita memang harus
melatih diri untuk menjadi orang istiqomah, memaksakan diri dengan cara kita memerangi hawa nafsu tentunya untuk menjadi orang istiqomah. Kemudian yang kedua, tentunya agar kita terarah di dalam menjalankan istiqomah itu kita harus punya panutan figur yang baik, contohnya seperti beliau almarhum Imam Syarif. Ketika kita melihat dan mencontoh beliau, mungkin ada rasa semangat untuk kita bisa menjadi orang yang istiqomah. Karena sering beliau sampaikan itu, apa yang kita capai itu diantaranya diukur dengan sejauh mana tingkat keistiqomahan kita. Kalau dari sisi ilmu, kita bisa mencapai ilmu kalau kita tingkat istiqomahnya kita untuk belajar ilmu itu sampai sejauh mana. Nah, ukurannya yang diperoleh sama dengan tingkat keistiqomahan itu. Oke, apakah ada pesan khusus dari panjenengan Ustaz untuk masyarakat secara umum tentang bagaimana menjadi pribadi yang istiqomah gitu? Sebenarnya kalau saya merasa kurang pas kalau saya menyampaikan pesan untuk masyarakat atau untuk orang lain untuk istiqomah. Paling tepatnya adalah pesan ini untuk pribadi saya sendiri, karena pribadi saya sendiri masih belum menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah ini memang sangat luar biasa dampaknya, karena istiqomah itu kan bisa disiplin dalam segala hal yang kita lakukan, dalam tanda kutip itu yang baik tentunya. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, dilakukan dengan konsisten, dilakukan secara kontinu, maka akan merasa kehilangan ketika kita meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita lakukan itu. Dan ketika kita sudah membiasakan hal-hal yang baik, maka sepertinya jiwa dan raga kita ini secara refleks pun juga akan mengikuti keistiqomahan yang kita lakukan, baik dari sisi ucapan, tindakan, dan lain sebagainya. Jadi istiqomah itu sangat luar biasa dampaknya, dan itu memang selalu dianjurkan di dalam ajaran agama kita dan juga para guru kita. Oke, mungkin saya kira cukup pada sesi kali ini meneladani keistiqomahan dari Ki Haji Muhammad Syamsul Arifin. Ya, terima kasih atas waktunya dari Yoma TV Ustaz, karena sudah meluangkan waktu pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain, dan bisa terus menjadi pribadi yang istiqomah dalam hal apapun. Kurang lebihnya dari kami, saya Khairul Imam Syarif, saya Muhammad Khalil Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.